Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Matahari baru saja mengintip dari balik celah gorden kamar, namun Hanum sudah bergelut dengan kepulan uap di dapur. Suara denting sutil yang beradu dengan wajan menjadi melodi rutin setiap pagi. Bagi Hanum, dapur bukan sekadar tempat memasak. Itu adalah medan pertempuran sekaligus tempatnya menitipkan doa. Ia berharap, lewat aroma bawang goreng dan bumbu-bumbu yang ia racik dengan kasih, hati ibu mertuanya, Bu Ratna, bisa sedikit melunak. Masih pakai penyedap rasa buatan pabrik. Suara dingin itu menginterupsi lamunan Hanum. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dapur dengan daster batik yang rapi, tangannya bersedekap di dada. Tatapannya menyapu meja makan dengan raut wajah seolah baru saja melihat tumpukan sampah. Hanum tersenyum tipis, meski hatinya mencelos. Ini kaldu jamur alami, Bu. Mas Aris bilang dia sedang ingin mengurangi konsumsi garam. Aris itu anak saya. Saya yang membesarkannya selama 30 tahun sebelum kamu datang. Saya lebih tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak. Tukas Bu Ratna tajam. Beliau melangkah mendekat, lalu dengan sengaja menggeser piring berisi nasi goreng yang baru saja disajikan Hanum hingga hampir jatuh ke tepi meja. Nasi goreng ini terlalu berminyak. Kamu mau membuat anak saya kolesterol? Hanum menarik napas panjang, mencoba menelan pahitnya kata-kata itu. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Aris, dan selama 3 tahun pula ia tinggal di rumah besar ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, namun bagi Hanum, terasa seperti penjara kaca. Aris adalah suami yang sangat baik, penyayang, dan bertanggung jawab. Itulah satu-satunya alasan Hanum bertahan. Maaf, Bu. Nanti Hanum kurangi minyaknya, jawab Hanum lembut. Ia tidak ingin memulai keributan di pagi hari. Sudahlah. Tak usah banyak alasan. Menantu zaman sekarang memang hanya tahu cara menghabiskan uang suami, tapi mengurus dapur saja tidak becus. Kalau dulu Aris jadi menikah dengan Siska, saya tidak perlu turun tangan begini. Siska itu pintar masak, lulusan luar negeri, dan jelas dari keluarga terpandang. Nama itu lagi, Siska. Sosok yang selalu dijadikan standar emas oleh Bu Ratna untuk menghina Hanum. Siska adalah anak dari sahabat karib Bu Ratna, seorang pengusaha sukses yang dianggap setara secara kasta sosial. Sedangkan Hanum? Ia hanyalah seorang anak yatim piatu yang dulu bekerja sebagai staf administrasi biasa di kantor Aris. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Aris muncul dengan kemeja kerja yang sudah rapi, senyumnya mengembang melihat dua wanita yang paling ia sayangi berada di dapur. Pagi, Ibu. Pagi, sayang. Sapa Aris sambil mengecup kening Hanum dan mencium tangan ibunya. Pagi, Aris. Lihat ini, istrimu masak nasi goreng banjir minyak lagi. Ibu khawatir sama kesehatanmu, Nak. Adu Bu Ratna dengan nada suara yang berubah drastis, dari ketus menjadi penuh perhatian yang dibuat-buat. Aris melirik ke arah Hanum yang hanya menunduk, lalu kembali menatap ibunya. Ah, ibu ini ada-ada saja. Nasi goreng Hanum selalu enak, kok. Lagi pula, Hanum sudah berusaha bangun pagi untuk kita. Kamu itu terlalu membela dia. Aris, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Bu Ratna mendengus, lalu duduk di kursi meja makan dengan angkuh. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan bagi Hanum. Di atas meja, hidangan yang ia buat dengan susah payah seolah tak berharga. Bu Ratna hanya mencicipi sesendok kecil, lalu meletakkan sendoknya dengan denting yang keras ke piring, tanda protes yang tak terucap. Setelah Aris berangkat kerja, neraka yang sesungguhnya bagi Hanum baru dimulai. Bu Ratna mulai memberikan daftar tugas yang tidak masuk akal.
Semua gorden di lantai 2 harus dicuci hari ini. Pakai tangan, jangan pakai mesin, nanti seratnya rusak. Dan ingat, besok teman-teman pengajian ibu mau datang. Saya ingin rumah ini mengkilap. Kalau kamu lelah, ya itu risiko jadi istri. Jangan mengadu ke Aris, jangan jadi perempuan manja. Perintah Bu Ratna sebelum melenggang pergi ke ruang tengah untuk menonton televisi. Hanum menatap tangannya yang mulai kasar karena deterjen. Air mata hampir menetes, namun ia segera mengusapnya. Ia teringat pesan mendiang ibunya. Pernikahan itu bukan hanya soal mencintai suamimu, tapi juga sabar menghadapi dunianya. Namun, Hanum tidak menyadari bahwa di ruang tengah, Bu Ratna sedang menggenggam ponselnya, mengirim pesan singkat kepada Siska. Siska, datanglah ke rumah besok sore. Tante punya rencana. Aris harus segera sadar bahwa dia salah memilih pendamping. Tante tidak akan membiarkan wanita kelas bawah itu berlama-lama di sini. Bu Ratna tersenyum licik. Baginya, Hanum bukan sekadar menantu yang tidak diinginkan, melainkan noda dalam silsilah keluarga besarnya yang harus segera dihapuskan. Kebenciannya telah mengakar begitu dalam, menutup matanya dari segala kebaikan yang telah Hanum lakukan selama ini, mulai dari memijat kakinya setiap malam hingga bangun paling awal untuk memastikan semua kebutuhan mertuanya terpenuhi. Di dapur yang kini sepi, Hanum mulai merendam gorden-gorden berat itu. Ia tidak tahu bahwa hari-hari tenang yang ia coba pertahankan akan segera berakhir dengan sebuah rencana yang jauh lebih gelap dari sekadar sindiran pedas di meja makan. Aroma parfum mahal yang menyengat seketika memenuhi ruang tamu rumah Aris. Siska datang dengan gaun elegan berwarna merah marun, menjinjing tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji Aris selama 3 bulan. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, seolah rumah itu adalah miliknya yang tertunda. Tante Ratna, apa kabar? Siska menghambur ke pelukan Bu Ratna. Keduanya berpelukan hangat, pemandangan yang tak pernah didapatkan Hanum selama 3 tahun tinggal di sana. Siska, sayang, Tante senang sekali kamu datang. Lihatlah kamu, makin cantik dan berkelas. Memang benar pepatah, bibit unggul tidak akan pernah mengecewakan, sindir Bu Ratna dengan suara keras, memastikan Hanum yang sedang mengepel di dekat ruang makan mendengarnya. Hanum hanya bisa terdiam. Ia terus menunduk, memeras kain pel dengan tangan yang memerah. Ia merasa seperti debu di bawah sepatu Siska. Ada Hanum ya? Maaf, aku tidak lihat, ucap Siska dengan nada merendahkan. Ia melirik pekerjaan Hanum. Wah, rajin sekali ya. Memang kalau sudah biasa jadi orang susah, kerja kasar begini pasti terasa ringan, kan? Bu Ratna tertawa renyah. Sudahlah, Siska. Biarkan saja dia bekerja. Ayo duduk, Tante sudah rindu sekali ingin mengobrol tentang masa depan. Kedua wanita itu duduk di sofa beludru, sementara Hanum menyingkir ke dapur dengan hati yang teriris. Dari balik dinding dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka. Percakapan yang seharusnya tidak ia dengar, namun takdir seolah ingin memperingatkannya. Tante benar-benar sudah tidak tahan, Siska, bisik Bu Ratna, namun suaranya tetap tajam. Aris itu seperti kena sihir. Dia selalu membela perempuan itu. Kalau ini terus dibiarkan, harta keluarga kita bisa habis jatuh ke tangan orang yang salah. Lalu apa rencana Tante? Aris kan sangat setia, tanya Siska dengan nada manja sekaligus penuh rasa ingin tahu. Kesetiaan itu bisa goyah kalau ada masalah besar. Tante sedang memikirkan cara agar dia pergi dari rumah ini tanpa membuat Aris membenciku. Tante ingin Aris melihat sendiri bahwa dia itu pembawa sial. Tapi kalau cara halus tidak berhasil. Bu Ratna menggantung kalimatnya, matanya menyipit penuh kebencian. Tante akan pakai cara yang lebih permanen. Siska tampak sedikit terkejut, namun ambisinya untuk memiliki Aris, dan kekayaannya, menutup nuraninya. Apapun itu, Siska dukung, Tante. Siska kangen banget sama Aris. Dulu kami hampir saja tunangan kalau saja perempuan itu tidak muncul.
Malamnya, saat Aris pulang, suasana rumah terasa berbeda. Siska sengaja tinggal untuk makan malam. Bu Ratna telah mengatur sedemikian rupa agar Siska duduk di samping Aris, sementara Hanum dipaksa mondar-mandir melayani mereka seperti seorang pelayan. Aris, ingat tidak dulu waktu kita di London? Kita sering makan malam di restoran dekat Thames, ujar Siska sambil menyentuh lengan Aris dengan akrab. Aris tampak tidak nyaman. Ia sesekali melirik Hanum yang sedang menuangkan air minum. Iya, Siska. Itu sudah lama sekali. Oh ya, sayang, kamu sudah makan? Tanya Aris pada Hanum, mencoba menarik istrinya ke dalam percakapan. Sebelum Hanum menjawab, Bu Ratna langsung memotong. Hanum sudah makan di dapur tadi. Riz, katanya dia lebih nyaman makan sendiri. Lagi pula, kita sedang reuni, dia mungkin tidak mengerti topik pembicaraan kita tentang luar negeri. Hanum hanya tersenyum kecut dan mengangguk pelan pada suaminya, meski perutnya sendiri sebenarnya masih kosong karena seharian sibuk mengurus rumah. Setelah Siska pulang, ketegangan memuncak. Di dalam kamar, Aris mencoba menghibur Hanum. Maaf ya, sayang. Ibu memang sering begitu kalau ada tamu. Kamu jangan ambil hati. Aku tidak apa-apa, Mas. Tapi, apakah ibu benar-benar sebenci itu padaku? Tanya Hanum lirih. Aris memeluk istrinya erat. Ibu hanya butuh waktu. Percayalah, suatu saat dia akan melihat betapa beruntungnya aku memilikimu. Namun, di kamar sebelah, Bu Ratna tidak sedang memikirkan perdamaian. Ia membuka laci meja riasnya, mengeluarkan sebuah botol kecil tanpa label yang ia dapatkan dari seorang kenalan lama. Cairan di dalamnya bening, tak berbau, namun mematikan jika dosisnya tepat. Waktunya sudah hampir habis. Hanum, gumam Bu Ratna pada kegelapan malam. Kalau kamu tidak mau pergi dengan sukarela, maka kamu harus pergi dengan paksa. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup dengan kasta rendah sepertimu selamanya. Pikiran jahat itu mulai menguasai seluruh kewarasan Bu Ratna. Ia mulai merencanakan sebuah perjamuan terakhir. Sebuah hidangan yang sangat disukai Aris, namun akan menjadi hidangan terakhir bagi Hanum. Semur daging. Masakan favorit keluarganya yang akan ia gunakan sebagai senjata. Ia membayangkan besok pagi, ia akan bersikap sangat baik, mengajak Hanum masak bersama, lalu dengan licik memasukkan cairan itu ke piring menantunya. Bu Ratna tersenyum sendiri di kegelapan, sebuah senyum yang akan ia sesali seumur hidupnya nanti. Pagi itu, sinar matahari terasa lebih hangat dari biasanya, namun suasana di dalam rumah Aris terasa sangat ganjil. Hanum terbangun dengan perasaan was-was, namun ia terkejut saat mendapati ibu mertuanya sudah berada di dapur dengan celemek terpasang rapi. Tidak ada teriakan, tidak ada sindiran pedas, dan tidak ada daftar tugas yang menumpuk. Pagi, Hanum, sudah bangun? Sapa Bu Ratna dengan nada suara yang begitu lembut, hampir menyerupai melodi yang menenangkan. Hanum tertegun di ambang pintu dapur. Pagi, Bu. Maaf, Hanum terlambat bangun. Biar Hanum yang ambil alih dapurnya. Bu. Oh, tidak usah, sayang, ujar Bu Ratna sambil membalikkan badan, memberikan senyum lebar yang terlihat sangat tulus, sebuah topeng kesempurnaan. Ibu merenung semalaman. Ibu sadar, selama ini ibu terlalu keras padamu. Sebagai permintaan maaf, hari ini ibu ingin memasak makanan spesial untuk kita semua, terutama untukmu. Hanum merasa tenggorokannya tercekat. Benarkah doa-doanya selama ini dikabulkan? Apakah hati batu mertuanya akhirnya terkikis oleh kesabarannya? Ibu serius? Hanum tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Hari ini ibu mau masak semur daging spesial. Ini resep turun-temurun keluarga kami. Bahannya rahasia, bumbunya harus meresap sempurna. Kamu jangan bantu apa-apa ya. Cukup duduk manis atau bereskan bunga di taman saja. Biarkan ibu yang berkreasi, kata Bu Ratna sembari memotong daging sapi dengan sangat hati-hati.
Sepanjang pagi, aroma kayu manis, cengkih, dan pala menyeruak memenuhi seluruh sudut rumah. Aroma semur itu sangat menggoda selera, jenis wangi yang mampu membuat siapapun merasa lapar seketika. Hanum berkali-kali melirik ke dapur, melihat mertuanya begitu telaten mengaduk kuah kental berwarna coklat pekat tersebut. Namun, di balik punggung Hanum, mata Bu Ratna tidaklah sehangat suaranya. Setiap kali Hanum membelakangi dapur, tatapan Bu Ratna berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Ia menunggu saat yang tepat. Saat Hanum pergi ke halaman belakang untuk menyiram tanaman, Bu Ratna dengan cepat merogoh kantong dasternya. Ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening yang ia siapkan semalam. "Ini adalah tiket keberangkatanmu, Hanum," bisik Bu Ratna pelan, hampir tak terdengar. Ia mengambil sebuah mangkuk kecil berwarna biru, mangkuk yang biasa digunakan Hanum untuk sarapan. Dengan tangan gemetar karena perpaduan antara gugup dan dendam, ia menuangkan setengah dari isi botol itu ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian, ia menyiramkan kuah semur panas yang kental ke atasnya, lalu mengaduknya perlahan agar racun itu menyatu sempurna dengan bumbu. "Satu mangkuk ini untukmu, dan sisa di panci ini untuk Aris dan aku," gumamnya memastikan agar ia tidak salah sasaran. Ia meletakkan mangkuk biru itu di pojok meja makan, terpisah sedikit dari piring-piring lainnya. Tak lama kemudian, Aris turun dengan pakaian kantornya. Ia menghirup udara dalam-dalam. "Wah, bau apa ini? Harum sekali. Ibu masak semur." "Iya, Aris. Ini khusus untuk merayakan perdamaian Ibu dan Hanum. Ibu ingin kita makan bersama dengan tenang hari ini," ujar Bu Ratna sambil mengelus bahu putranya. Aris tampak sangat lega. Ia menghampiri Hanum yang baru masuk dari taman dan mengecup keningnya. "Lihat kan, sayang? Aku bilang juga apa? Ibu pasti akan luluh." Hanum tersenyum haru. "Iya, Mas. Ibu baik sekali hari ini." Bu Ratna kemudian mengatur meja makan. Ia meletakkan mangkuk biru berisi racun itu tepat di hadapan kursi yang biasa diduduki Hanum. "Nah, Hanum, ini porsi khusus untukmu. Ibu sudah pilihkan daging yang paling empuk karena kamu sudah bekerja keras membersihkan rumah kemarin. Jangan lupa dihabiskan ya." "Terima kasih, Bu. Ibu tidak makan sekarang?" tanya Hanum. "Ibu masih kenyang, tadi sudah mencicipi banyak saat masak. Aris, kamu juga harus makan ya, tapi porsi kamu ada di panci, ambil sendiri nanti. Sekarang ibu mau ke kamar sebentar, kepala ibu sedikit pusing karena uap kompor," ucap Bu Ratna beralasan. Ia sebenarnya tidak sanggup melihat detik-detik saat Hanum menyuapkan racun itu ke mulutnya. Ia butuh bersembunyi. "Baik, Bu. Ibu istirahat saja dulu," sahut Aris. Bu Ratna melangkah menuju kamarnya dengan jantung yang berdegup kencang. Ia menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya. Di kepalanya, ia sudah membayangkan skenario berikutnya. Hanum akan mengeluh sakit perut, lalu pingsan, dan ia akan berakting seolah-olah itu adalah keracunan makanan biasa atau serangan jantung mendadak. Setelah itu, rumah ini akan bersih kembali. Namun, Bu Ratna melupakan satu hal penting tentang sifat putranya. Aris adalah seorang suami yang sangat memuja istrinya, dan ia tidak akan pernah membiarkan istrinya makan sesuatu yang lezat tanpa ia mencicipinya terlebih dahulu sebagai tanda cinta. Di meja makan, Aris menarik kursi di samping Hanum. Ia melihat mangkuk biru yang penuh dengan daging empuk dan kuah yang kental. "Sayang, baunya enak sekali. Boleh aku minta satu suap?" tanya Aris dengan mata berbinar-binar. Di dalam kamar yang tertutup rapat, Bu Ratna duduk di tepi tempat tidur sambil meremas tangannya sendiri. Jantungnya berdegup kental, seirama dengan detak jam dinding yang seolah terdengar 10 kali lebih keras. Ia mencoba mengatur napasnya yang memburu. "Hanya beberapa menit lagi," gumamnya. "Setelah ini, hidupku dan Aris akan kembali tenang. Siska akan masuk ke rumah ini, dan wanita itu akan hilang dari sejarah keluarga kami." Bu Ratna merasa tidak berdosa. Baginya,
Ini adalah bentuk pembersihan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebahagiaan anak tunggalnya. Ia sudah menyiapkan akting luar biasa. Ia akan keluar kamar, berteriak histeris saat melihat Hanum tergeletak, lalu membuang botol racun itu ke sumur tua di belakang rumah. Namun, di ruang makan, suasana justru dipenuhi dengan kehangatan yang ironis. Aris menatap mangkuk biru di depan Hanum dengan mata berbinar. Sebagai anak yang tumbuh dengan masakan ibunya, ia tahu persis bahwa semur spesial ini hanya dibuat pada saat-saat istimewa. Sayang, aromanya benar-benar luar biasa. Ibu sepertinya benar-benar menuangkan seluruh perasaannya ke dalam masakan ini untukmu. Hanum tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca melihat mangkuk itu. Aku juga tidak menyangka, Mas. Aku merasa sangat dihargai hari ini. Kamu mau mencicipinya? Boleh. Aris bertanya seperti anak kecil yang meminta permen. Tentu saja. Kamu kan baru pulang dan pasti lapar sekali. Tadi ibu bilang dia masih kenyang. Jadi porsi di panci itu sebenarnya untukmu juga. Tapi ambillah yang ini dulu, dagingnya memang terlihat sangat empuk, kata Hanum sambil menyodorkan mangkuk biru itu ke arah suaminya. Aris mengambil sendok. Ia mengaduk kuah coklat pekat yang kental itu. Uap panasnya membawa aroma rempah yang seharusnya menenangkan, namun di dalamnya tersembunyi maut yang tak berbau. Mas, tunggu. Hanum tiba-tiba menahan tangan Aris. Jantung Bu Ratna, jika saja ia bisa mendengar dari balik tembok, pasti akan berhenti berdetak. Kenapa, sayang? Tanya Aris bingung. Biarkan aku yang menyuapimu. Anggap saja ini tanda syukurku karena hari ini ibu sudah baik padaku, dan karena kamu selalu sabar menjagaku, ucap Hanum dengan tulus. Ia mengambil sendok dari tangan Aris, mengambil sepotong daging yang cukup besar beserta kuahnya yang melimpah. Aris tertawa kecil, merasa sangat dicintai. Istriku memang yang terbaik. Aris membuka mulutnya. Hanum mengarahkan sendok itu perlahan. Namun, tepat sebelum sendok itu menyentuh bibir Aris, ponsel Aris di atas meja bergetar hebat. Sebuah panggilan dari kantor pusat yang sudah ia tunggu-tunggu sejak kemarin. Ah, sebentar, sayang. Ini dari bos besar. Aku harus angkat. Aris memberi isyarat dengan tangannya. Ia berdiri dan menjauh sedikit ke arah ruang tengah agar suaranya tidak terganggu. Hanum meletakkan kembali sendoknya ke dalam mangkuk biru. Ia tidak ingin makan sendirian. Ia memutuskan untuk menunggu Aris selesai menelepon agar mereka bisa makan bersama. Sementara itu, di dalam kamar, Bu Ratna mulai merasa gelisah karena tidak mendengar suara apapun dari luar. Tidak ada teriakan, tidak ada bunyi piring pecah. Ia berpikir, apakah dosisnya kurang? Atau apakah Hanum belum memakannya? Karena rasa penasaran yang tidak terbendung, Bu Ratna berdiri. Ia mengatur raut wajahnya agar terlihat seperti orang yang masih pening, lalu perlahan membuka pintu kamarnya. Ia berjalan menuju ruang makan, berharap melihat Hanum sudah terkulai lemas. Namun, pemandangan yang ia lihat justru membuatnya membeku. Hanum sedang duduk tenang, tampak sehat bugar, sambil merapikan letak sendok di mangkuk biru. Sedangkan Aris, anak kesayangannya, sedang berjalan kembali menuju meja makan sambil memasukkan ponsel ke saku celananya dengan wajah yang sangat ceria. Kabar bagus, sayang. Proyekku tembus. Aku benar-benar lapar sekarang. Ini pasti karena doa ibu dan semur spesialnya. Seru Aris dengan semangat. Aris duduk kembali di kursinya. Sebelum Bu Ratna sempat mengeluarkan sepatah kata pun untuk mencegahnya, Aris dengan gerakan cepat mengambil mangkuk biru itu. Mangkuk yang seharusnya menjadi milik Hanum, dan menyendok kuahnya dalam porsi besar. Aris jangan. Suara Bu Ratna tercekat di tenggorokan, hanya berupa bisikan yang tak terdengar. Selamat makan, ucap Aris riang, lalu memasukkan sesendok penuh semur beracun itu ke dalam mulutnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Bu Ratna. Matanya membelalak lebar, tangannya gemetar hebat,
dan paru-parunya seakan berhenti berfungsi saat melihat Aris mengunyah daging itu dengan lahap. Dunia seakan bergerak dalam tayangan lambat, slow motion, di mata Bu Ratna. Ia berdiri mematung di ujung selasar, menyaksikan Aris menelan suapan pertama semur itu dengan wajah puas. Bagi Aris, rasa semur itu adalah rasa masa kecilnya, gurih, manis, dan kaya rempah. Namun bagi Bu Ratna, setiap tetes kuah yang mengalir di kerongkongan anaknya adalah tetesan maut yang ia racik sendiri. Luar biasa. Bu, ini benar-benar semur ternak yang pernah Ibu buat, puji Aris sambil menyeka sudut bibirnya dengan tisu. Dagingnya lembut sekali, bumbunya meresap sampai ke dalam. Hanum tersenyum lebar melihat suaminya makan dengan lahap. Syukurlah kalau Mas suka. Tadi Ibu memang masak dengan sangat telaten. Mas, katanya ini resep rahasia. Bu Ratna masih belum bisa bersuara. Lidahnya keluh. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging. Ia ingin berteriak, jangan dimakan. Tapi suaranya seolah terkunci di tenggorokan oleh rasa takut dan rasa malu yang luar biasa. Jika ia melarang Aris sekarang, bagaimana ia menjelaskan keberadaan racun itu tanpa mengakui bahwa ia berniat membunuh Hanum? Aris kembali menyendok nasi dan menyiramnya dengan kuah dari mangkuk biru itu. Hanum, kamu juga harus coba. Ayo, buka mulutmu. Aris menyodorkan sendok berisi nasi dan potongan daging ke arah Hanum. Ini adalah saat yang seharusnya membuat Bu Ratna lega karena target aslinya akan segera memakan racun tersebut. Namun, melihat Aris sudah menelan begitu banyak, rasa sayang seorang ibu mengalahkan kebenciannya pada menantu. Hentika Aan. Teriakan Bu Ratna pecah, menggelegar di ruang makan yang tadinya tenang. Aris dan Hanum tersentak kaget. Sendok di tangan Aris terjatuh, denting logamnya beradu dengan lantai keramik yang sunyi. Ibu? Ada apa? Tanya Aris bingung, wajahnya menunjukkan kekhawatiran melihat ibunya gemetar hebat dengan wajah sepucat kapas. Jangan makan itu lagi. Aris buang muntahkan. Suara Bu Ratna serak dan pecah. Ia berlari tertatih menghampiri meja makan. Hanum segera berdiri, hendak memegang bahu mertuanya. Ibu kenapa? Apa ibu merasa tidak enak badan lagi? Jangan sentuh aku. Bu Ratna menepis tangan Hanum dengan kasar. Matanya tertuju pada piring Aris yang sudah setengah habis. Aris, kamu makan berapa banyak? Aris mengerutkan kening, rasa bingung mulai berubah menjadi kecurigaan. Hanya beberapa suap, Bu. Ada apa sebenarnya? Apa ada yang salah dengan masakannya? Apa ibu lupa memasukkan sesuatu atau ada yang masuk ke dalam panci? Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap mangkuk biru itu dengan pandangan horor. Pikirannya kalut. Ia menghitung dalam hati berapa tetes racun yang ia tuangkan tadi. Setengah botol. Itu dosis yang cukup untuk membunuh orang dewasa dalam hitungan menit. Ibu, jawab Aris. Kenapa ibu histeris begini? Aris mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar rasa bingung, tapi ada rasa panas yang mulai menjalar di bagian belakang tenggorokannya. Ia merasa perutnya mendadak melilit, seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk dari dalam. Aris, ibu tadi. Bu Ratna gagap. Ia melihat Aris mulai berkeringat dingin. Mas Aris kenapa? Hanum menyadari perubahan wajah suaminya. Wajah Aris yang tadi cerah kini berubah menjadi keabu-abuan. Aris memegangi perutnya, napasnya mulai tersengal-sengal. Tenggorokanku panas, sayang perutku. Aris mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia terjatuh kembali ke kursi, lalu tak sengaja menyenggol mangkuk biru itu hingga pecah berkeping-keping di lantai. Cairan coklat pekat itu tumpah meresap ke dalam sela-sela ubin, membawa rahasia gelap yang kini mulai terungkap. Bu Ratna jatuh terduduk di lantai, tepat di depan pecahan mangkuk itu. Ia melihat bayangan dirinya di genangan kuah semur. Keserakahan dan kebenciannya telah berbalik menyerang jantung hatinya sendiri.
"Ibu, apa yang ibu lakukan?" bisik Aris dengan suara yang semakin melemah. Matanya menatap tajam ke arah ibunya, seolah nalurinya mulai menyadari kebenaran yang mengerikan. Hanum berteriak histeris, "Mas Aris, tolong! Siapapun tolong!" Ia segera merengkuh tubuh Aris yang mulai mengejang. Di saat itulah, kesadaran Bu Ratna runtuh. Melihat putranya meregang nyawa akibat perbuatannya sendiri, pandangan Bu Ratna menjadi gelap. Tekanan batin yang luar biasa membuatnya kehilangan kesadaran. Ia jatuh pingsan di samping kaki Aris, di atas tumpahan semur berdarah dingin yang ia ciptakan untuk menghancurkan hidup orang lain, namun justru menghancurkan dunianya sendiri. Mas Aris, bangun! Jangan buat aku takut." Suara jeritan Hanum menggema di ruang makan yang kini tampak seperti medan perang. Aris tergeletak di pelukannya. Tubuh pria itu gemetar hebat, kejang, dan busa tipis mulai muncul di sudut bibirnya. Di samping mereka, Bu Ratna terkapar tak sadarkan diri, seolah melarikan diri dari kenyataan pahit yang baru saja ia saksikan. Hanum tidak sempat memikirkan mengapa mertuanya pingsan atau mengapa Aris mendadak ambruk setelah memakan semur itu. Pikirannya hanya satu, Aris harus selamat. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, Hanum berlari ke arah telepon rumah sambil terus berteriak memanggil tetangga. Ia menelepon ambulans dengan tangan gemetar. "Tolong! Suami saya kritis. Ada keracunan. Cepat ke Jalan Melati nomor 12. Sambil menunggu bantuan datang, Hanum teringat pelajaran pertolongan pertama yang pernah ia baca. Ia kembali ke sisi Aris. Ia mencoba membuat suaminya memuntahkan makanan itu, namun Aris sudah terlalu lemah untuk merespons. "Mas, bertahanlah demi aku," bisik Hanum sambil terisak. Ia menyeka keringat dingin di dahi Aris dengan ujung jilbabnya. Beberapa menit kemudian, petugas medis datang dan segera mengevakuasi Aris ke dalam ambulans. Bu Ratna yang masih pingsan juga ikut diangkut. Hanum duduk di dalam ambulans, menggenggam erat tangan Aris yang mulai terasa dingin. Di dalam kepalanya, berkecamuk ribuan pertanyaan. Kenapa ibu melarang Aris makan? Kenapa ibu begitu histeris sebelum pingsan? Sesampainya di rumah sakit, Aris segera dilarikan ke ruang ICU untuk prosedur bilas lambung. Sementara itu, Bu Ratna dibawa ke ruang perawatan biasa karena diagnosa pingsan akibat syok berat dan tekanan darah tinggi yang melonjak drastis. Hanum terduduk sendirian di kursi tunggu koridor rumah sakit yang dingin. Bau disinfektan yang tajam menusuk hidungnya. Tak lama kemudian, seorang polisi rumah sakit menghampirinya bersama seorang dokter. "Ibu Hanum? Saya Dokter Anwar. Kami sedang menangani suami ibu. Dari gejala dan bau residu di lambungnya, kami mencurigai adanya paparan zat kimia berbahaya, kemungkinan besar sejenis pestisida atau racun tikus yang sangat kuat," ujar Dokter Anwar dengan wajah serius. Jantung Hanum seakan berhenti. "Racun? Tapi, kami hanya makan semur di rumah, Dok. Masakan itu dibuat oleh ibu mertua saya sendiri." Polisi yang mendampingi dokter mencatat pernyataan itu. "Ibu, kami perlu mengamankan sisa makanan di rumah Anda untuk pemeriksaan laboratorium. Jika benar ada racun, ini bukan lagi sekadar kecelakaan medis, tapi kasus pidana." Hanum terpaku. Pikirannya melayang kembali ke dapur. Ia mengingat betapa gigihnya Bu Ratna melarangnya membantu masak. Ia mengingat mangkuk biru yang dikhususkan untuknya. Dan ia mengingat bagaimana Bu Ratna berteriak histeris saat Arislah yang memakan isi mangkuk itu. Sebuah kenyataan yang mengerikan mulai tersusun di benak Hanum. Mangkuk itu seharusnya untukku. Racun itu ditujukan untukku? Rasa sakit hati yang luar biasa menghujam Hanum. Selama ini ia tahu mertuanya membencinya, tapi ia tidak pernah menyangka kebencian itu bisa berujung pada niat membunuh. Dan yang lebih tragis, senjata yang disiapkan untuk membunuhnya justru melumpuhkan anak kesayangan mertuanya sendiri. Hanum berdiri, berjalan dengan langkah gontai menuju kamar perawatan Bu Ratna. Ia melihat wanita tua itu sudah siuman,
namun tatapannya kosong menatap langit-langit kamar. "Ibu!" panggil Hanum lirih. Bu Ratna menoleh. Begitu melihat wajah Hanum, ia langsung gemetar. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya yang keriput. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega?" tanya Hanum dengan suara bergetar menahan tangis. "Kalau Ibu mau aku pergi, Ibu tinggal bilang, aku akan pergi kalau itu demi kebahagiaan Mas Aris. Tapi kenapa Ibu harus melakukan ini? Sekarang Mas Aris kritis di sana." Bu Ratna hanya bisa terisak tanpa suara. Mulutnya terbuka seolah ingin bicara, namun hanya isakan penuh penyesalan yang keluar. Ia ingin membela diri, tapi bukti kehancuran ada di depan matanya. Anaknya sendiri sedang berjuang antara hidup dan mati karena tangannya. "Dokter bilang itu racun, Bu. Polisi sedang menuju rumah kita," lanjut Hanum. Suaranya kini terdengar dingin dan hampa. "Apapun yang terjadi pada Mas Aris, Ibu harus mempertanggungjawabkannya." Di saat itulah, pengumuman dari pengeras suara rumah sakit memanggil keluarga Aris ke ruang ICU. Hanum berlari meninggalkan Bu Ratna yang kini meronta-ronta di tempat tidurnya, menyesali setiap tetes racun yang ia tuangkan ke dalam semur spesial itu. Lampu merah di atas pintu ruang ICU masih menyala, menciptakan suasana mencekam di koridor rumah sakit yang sunyi. Hanum berdiri terpaku di depan kaca kecil, menatap tubuh Aris yang kini dipenuhi kabel dan selang. Suara monitor jantung yang berbunyi PIP, 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 menjadi satu-satunya tanda bahwa suaminya masih bertahan di dunia ini. Dokter Anwar keluar dengan wajah yang tampak letih. Ia melepas maskernya dan menghampiri Hanum. "Kami sudah melakukan bilas lambung dan memberikan antidotum, penawar racun. Namun, racun yang masuk ke sistem tubuh Pak Aris sangat pekat dan bekerja sangat cepat. Saat ini ia dalam kondisi koma." "Apakah dia akan sadar, Dok?" Suara Hanum nyaris hilang. "Kita harus melewati masa kritis 24 jam ke depan. Racun itu mulai menyerang sistem syaraf pusat. Kita hanya bisa berdoa," jawab dokter pelan. Sementara itu, di kediaman Aris, garis polisi sudah terpasang mengelilingi ruang makan. 2 petugas forensik sedang mengumpulkan pecahan mangkuk biru dan mengambil sampel kuah semur yang tumpah di lantai. Inspektur polisi yang bertugas, Pak Bayu, menemukan sesuatu yang janggal di dapur. Ia masuk lebih dalam, menggeledah rak bumbu, hingga pandangannya tertuju pada tempat sampah kecil di bawah wastafel. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kulit bawang, terdapat sebuah botol kecil tanpa label yang masih menyisakan sedikit cairan bening. "Ini dia," gumam Pak Bayu. Ia mengambil botol itu dengan pinset dan memasukkannya ke dalam kantong bukti. Di rumah sakit, Bu Ratna yang sudah bisa duduk di tempat tidurnya dipaksa menghadapi kenyataan. Pak Bayu datang ke kamar perawatannya bersama Hanum. Wajah Bu Ratna yang biasanya angkuh kini tampak layu, seperti tanaman yang mati kekeringan. "Ibu Ratna," sapa Pak Bayu dengan nada tegas. "Kami telah menggeledah rumah Anda. Kami menemukan botol cairan pestisida yang identik dengan zat yang meracuni putra Anda. Kami juga menemukan bahwa hanya 1 porsi makanan yang mengandung dosis mematikan tersebut, yaitu porsi di mangkuk biru." Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya berguncang hebat. "Menurut keterangan saksi, yaitu menantu Anda, porsi itu sebenarnya disiapkan khusus oleh Anda untuknya. Benar begitu, Bu?" tanya polisi itu lagi. Saya tidak bermaksud. Aris itu untuk Hanum," teriak Bu Ratna tiba-tiba dengan suara pecah. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, sebuah pengakuan yang secara tidak langsung mengonfirmasi niat jahatnya. Hanum, yang berdiri di pojok ruangan, merasa jantungnya seperti ditusuk 9 bilah pedang. Mendengar mertuanya mengakui bahwa racun itu memang untuknya, di depan polisi, terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun yang pernah ia terima. "Jadi benar," suara Hanum bergetar, "Ibu ingin membunuhku?" Bu Ratna menatap Hanum dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci yang masih tersisa dan rasa bersalah yang menghancurkan.
Kalau saja kamu tidak datang ke hidup anakku. Kalau saja kamu tidak memberikan semur itu pada Aris. Ini semua salahmu, Hanum. Kamu yang memberikan racun itu pada anakku. Cukup, Bu. Pak Bayu memotong dengan keras. Anda yang meracik makanan itu. Anda yang memasukkan racunnya. Secara hukum, tindakan Anda adalah percobaan pembunuhan berencana. Dan karena korbannya adalah anak Anda sendiri, ini menjadi tragedi yang sangat berat. Bu Ratna merosot dari tempat tidur, bersimpuh di kaki polisi itu. Tolong, Pak, jangan bawa saya. Saya ingin melihat anak saya. Aris tidak boleh mati karena saya, tolong. Namun, prosedur hukum tidak mengenal belas kasihan bagi rencana yang begitu dingin. Polisi memasang borgol di tangan Bu Ratna, meskipun ia masih mengenakan pakaian pasien. Ia ditetapkan sebagai tersangka utama. Saat Bu Ratna digiring keluar kamar dengan kursi roda, ia harus melewati ruang ICU tempat Aris terbaring. Ia menjerit-jerit memanggil nama anaknya, namun suaranya hanya memantul di dinding rumah sakit yang dingin. Hanum hanya bisa menatap punggung mertuanya dengan perasaan kosong. Kebaikan yang Hanum berikan, menyuapi suaminya dengan porsi spesial miliknya, ternyata menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh keluarga itu. Malam itu terasa sangat panjang bagi Hanum. Di depan ruang ICU, ia hanya ditemani oleh suara detak jam dinding yang seolah mengejek kesendiriannya. Harapan yang tadinya ia gantungkan setinggi langit perlahan luruh saat pintu ICU terbuka dan Dr. Anwar muncul dengan raut wajah yang lebih berat dari sebelumnya. Ibu Hanum, Pak Aris sudah melewati masa kritisnya. Jantungnya sudah stabil, ujar Dr. Anwar. Hanum menghela napas lega, namun kelegaannya hanya bertahan 1 detik. Tapi, lanjut dokter dengan nada tertahan, racun itu adalah jenis neurotoksin yang sangat keras. Karena dosis yang masuk cukup banyak dan sempat merusak sistem syaraf selama beberapa waktu sebelum ditangani, Pak Aris mengalami kerusakan syaraf permanen. Secara medis, ia mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Selain itu, kemampuan bicaranya juga terdampak berat. Dunia Hanum runtuh. Aris, suaminya yang gagah, yang selalu melindunginya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Dan semua itu terjadi karena sebuah mangkuk semur. Sementara itu, di sel tahanan sementara kantor polisi, Bu Ratna duduk di sudut lantai yang dingin. Pakaian batiknya yang mewah kini tampak kusam dan kusut. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Di kepalanya terus terngiang suara tawa Aris saat memuji semurnya. Luar biasa. Bu, ini benar-benar semur terenak yang pernah Ibu buat? Kalimat itu seperti kaset rusak yang berputar berulang-ulang, menyayat hati Bu Ratna lebih tajam daripada silet manapun. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu tetap ada. Penyesalan itu mulai datang seperti ombak besar yang menenggelamkannya. Keesokan harinya, Siska datang menjenguk Bu Ratna. Namun, berbeda dengan biasanya, Siska datang bukan untuk memberikan dukungan. Ia datang dengan wajah ketakutan, takut namanya terseret dalam kasus percobaan pembunuhan ini. Tante, kenapa Tante nekat sekali? Bisik Siska dari balik jeruji besi. Sekarang semua orang membicarakan ini. Polisi juga bertanya-tanya padaku. Tante jangan bawa-bawa namaku, ya? Bu Ratna mendongak, menatap Siska dengan pandangan kosong. Siska, Aris lumpuh. Anakku lumpuh karena aku. Siska mundur selangkah, wajahnya menunjukkan rasa jijik dan takut. Itu salah Tante sendiri. Aku tidak mau terlibat lagi. Jangan hubungi aku. Siska pergi dengan terburu-buru, meninggalkan Bu Ratna yang kini benar-benar sendirian. Di titik ini, Bu Ratna baru menyadari bahwa satu-satunya orang yang tulus menyayanginya dan Aris adalah Hanum, wanita yang ia coba singkirkan dengan racun. Di rumah sakit, Aris akhirnya membuka matanya. Ia melihat Hanum yang tertidur di samping tempat tidurnya sambil menggenggam tangannya. Aris mencoba menggerakkan kakinya,
Namun ia tidak merasakan apa-apa. Ia mencoba memanggil nama istrinya, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan yang tidak jelas. Hasnum. Hanum terbangun dan langsung memeluk suaminya. Mas, syukurlah kamu sudah sadar. Jangan banyak bergerak dulu. Mas? Aris menatap Hanum dengan mata yang berkaca-kaca. Ia melihat luka dan kelelahan di wajah istrinya. Ia ingin bertanya di mana ibunya, namun kemudian bayangan wajah ibunya yang histeris di meja makan muncul kembali. Aris teringat bagaimana ibunya melarangnya makan dengan wajah penuh ketakutan. Secara perlahan, Aris mulai memahami apa yang terjadi. Ia bukan diracuni oleh musuh bisnisnya. Ia diracuni oleh darah dagingnya sendiri yang bermaksud membunuh wanita yang ia cintai. Aris memalingkan wajahnya ke arah jendela, air mata mengalir membasahi bantalnya. Rasa sakit di kakinya yang tak terasa tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya mengetahui ibunya adalah seorang pembunuh yang gagal. Hanum tetap di sana, mencium tangan Aris berulang kali. Aku di sini, Mas. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan melewati ini bersama. Kebaikan Hanum yang tanpa batas di tengah kehancuran itu menjadi hukuman tersendiri bagi Bu Ratna yang kini hanya bisa meringkuk di dalam sel, menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal berharga dalam hidupnya demi kebencian yang sia-sia. 3 bulan berlalu dengan lambat dan menyakitkan. Rumah besar yang dulunya penuh dengan kemegahan semu, kini terasa sunyi dan dingin. Aris telah pulang dari rumah sakit, namun dunianya kini terbatas pada kursi roda elektrik dan terapi wicara yang menguras tenaga. Hanum, dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, telah mengubah ruang tamu menjadi kamar perawatan yang nyaman untuk suaminya. Hari ini adalah hari yang paling dihindari sekaligus dinanti. Sidang putusan terhadap Bu Ratna. Di pengadilan, Bu Ratna tampak jauh lebih tua 10 tahun. Rambutnya yang dulu selalu tersanggul rapi kini memutih dan kusam. Ia duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk. Ia tidak berani menatap ke arah bangku penonton, tempat Hanum duduk mendorong kursi roda Aris. Terdakwa Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana dengan memasukkan zat beracun ke dalam makanan. Suara hakim ketua menggema di ruangan yang sunyi itu. Sebelum hakim membacakan vonis, jaksa menghadirkan Siska sebagai saksi. Dengan wajah yang dipoles kosmetik tebal untuk menyembunyikan kegelisahannya, Siska mencoba memutarbalikkan fakta. Saya tidak tahu apa-apa, Pak Hakim, ujar Siska dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Tante Ratna memang sering mengeluh tentang Hanum, tapi saya selalu menasihatinya untuk bersabar. Saya sama sekali tidak tahu kalau beliau akan senekat itu. Saya merasa sangat dikhianati. Bu Ratna mendongak, matanya yang cekung menatap Siska dengan rasa tidak percaya. Ia ingin berteriak bahwa Siskalah yang selalu memanas-manasinya, yang selalu mengompori kebenciannya pada Hanum agar ia bisa kembali pada Aris. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Bu Ratna sadar, dialah yang memegang botol racun itu, bukan Siska. Aris, dari kursi rodanya, menatap Siska dengan pandangan yang sangat dingin. Ia mencoba bicara, suaranya masih terdengar serak dan terbata-bata. Ular. Bisik Aris pelan namun tajam, menunjuk ke arah Siska. Siska ketakutan dan segera turun dari podium saksi, mencoba menghilang di kerumunan. Ia tahu, setelah hari ini, namanya akan tercemar selamanya di lingkungan sosial mereka. Hakim kemudian menjatuhkan vonis, 12 tahun penjara. Bu Ratna tidak menangis histeris. Ia hanya terdiam, seolah jiwanya sudah mati lebih dulu sebelum tubuhnya masuk ke penjara. Namun, sebelum petugas menggiringnya kembali ke sel, Hanum meminta izin kepada petugas untuk mendekat. Hanum mendorong kursi roda Aris mendekati mertuanya. Bu Ratna gemetar. Ia siap menerima makian atau ludahan dari menantu yang ia coba bunuh. Ibu, panggil Hanum lembut. Bu Ratna perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat Hanum, lalu melihat anaknya yang kini lumpuh dan sulit bicara.
Air mata akhirnya tumpah dari mata wanita tua itu. Hanum, bunuh saja aku lebih baik mati daripada melihat Aris seperti ini. Isak Bu Ratna, suaranya pecah oleh penyesalan yang teramat dalam. Hanum memegang tangan Bu Ratna, tangan yang sama yang telah menuangkan racun itu. Aku tidak akan membunuh ibu. Kebencian tidak akan membuat kaki Mas Aris berjalan lagi. Aku sudah memaafkan ibu, demi ketenangan Mas Aris. Aris mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh lengan ibunya. Ia tidak bisa berkata-kata banyak, namun air matanya menunjukkan bahwa ia telah memaafkan, meski ia tidak akan pernah bisa melupakan. Pergilah, Bu. Jalani hukuman ibu dengan bertaubat. Aku akan menjaga Mas Aris sebaik mungkin, seperti yang ibu inginkan, tapi dengan caraku, dengan cinta, bukan dengan kekuasaan, lanjut Hanum. Bu Ratna jatuh bersimpuh di kaki kursi roda Aris, meraung-raung meratapi kebodohannya. Ia telah membuang menantu yang malaikat dan menghancurkan anak yang ia puja, hanya demi sebuah gengsi dan kasta sosial yang kini tidak ada artinya di balik jeruji besi. Saat petugas menarik Bu Ratna keluar, ia terus menoleh ke belakang, menatap sosok Hanum yang kini menjadi satu-satunya pelindung bagi anaknya. Di saat itulah, ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang berperang melawan Hanum, tapi ia sedang berperang melawan kemanusiaannya sendiri, dan ia telah kalah telak. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa kelam di meja makan itu. Rumah besar keluarga Aris kini telah dijual, digantikan dengan sebuah rumah mungil yang asri dengan akses khusus kursi roda di setiap sudutnya. Hanum kini mengelola sebuah toko roti kecil di teras rumah mereka, sementara Aris, meski tetap di kursi roda, telah menemukan semangat baru sebagai seorang penulis motivasi dan editor buku lepas. Meskipun fisiknya tak lagi sempurna, pancaran kebahagiaan di wajah Aris jauh lebih tulus dibandingkan dulu. Ia belajar bahwa cinta tidak diukur dari seberapa kuat kaki melangkah, tapi dari siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat kamu tak bisa melangkah sama sekali. Setiap 1 bulan sekali, Hanum dan Aris melakukan perjalanan rutin yang cukup jauh. Mereka pergi ke sebuah bangunan tinggi dengan pagar kawat berduri, lembaga pemasyarakatan wanita. Di dalam ruang kunjungan yang dibatasi kaca, seorang wanita tua duduk menunggu. Bu Ratna kini tampak sangat rapuh. Kulitnya yang dulu kencang karena perawatan mahal kini keriput dan pucat. Namun, ada satu perubahan besar. Matanya tak lagi menyimpan api kebencian, melainkan hanya menyisakan abu kesedihan yang dalam. Hanum meletakkan sebuah wadah plastik di atas meja. Di dalamnya terdapat semur daging. Namun, kali ini bukan semur dengan resep rahasia yang mematikan, melainkan semur buatan Hanum yang penuh dengan doa dan pengampunan. "Bagaimana kabar ibu hari ini?" tanya Hanum melalui gagang telepon penghubung. Bu Ratna menatap semur itu, lalu menatap Aris yang tersenyum padanya dari balik kaca. Air mata wanita tua itu langsung mengalir. "Ibu sehat, Hanum? Terima kasih masih mau datang menjenguk pembunuh seperti ibu." "Ibu bukan pembunuh. Ibu adalah orang yang tersesat dan sekarang sudah pulang," jawab Hanum tenang. Aris mengambil gagang telepon dari tangan Hanum. "Bu, Aris sudah tulis buku baru," ucap Aris dengan bicara yang perlahan namun jelas. Terapi bicaranya selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, terisak. Setiap kali melihat Aris kesulitan berbicara atau melihat kaki anaknya yang tak bergerak, hatinya terasa seperti disayat 99 kali. Itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada jeruji penjara. Ia harus hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa ia adalah penyebab cacatnya sang putra. "Maafkan ibu, Aris. Maafkan ibu, Hanum." Hanya kata itu yang mampu terucap dari bibir Bu Ratna setiap kali mereka bertemu. Setelah waktu kunjungan habis, Hanum dan Aris berpamitan. Saat mereka berjalan keluar, mereka berpapasan dengan seorang wanita yang tampak kumal sedang mengemis di dekat gerbang penjara. Wanita itu adalah Siska. Setelah skandal di pengadilan, keluarganya bangkrut karena investasi bodong,
dan reputasinya yang hancur membuatnya tak bisa mendapatkan pekerjaan. Siska memalingkan wajah karena malu saat melihat Aris dan Hanum yang tampak begitu harmonis meski dalam keterbatasan. Hanum merogoh tasnya, memberikan beberapa lembar uang dan bungkusan roti kepada Siska tanpa sepatah kata pun. Tidak ada dendam, hanya rasa syukur karena ia tidak dibiarkan Tuhan memiliki hati yang penuh racun. Di perjalanan pulang, matahari sore menyinari wajah Aris. Ia menggenggam tangan Hanum yang sedang menyetir mobil modifikasi mereka. "Sayang, terima kasih," bisik Aris. "Untuk apa, Mas?" "Untuk tetap memberikan rasa manis di tengah semur yang pahit." Hanum tersenyum. Ia tahu bahwa hidup tidak pernah kembali sama seperti dulu. Luka itu tetap ada, cacat itu tetap nyata, dan mertuanya tetap harus menjalani sisa hidup di balik jeruji. Namun, di atas semua puing-puing kehancuran itu, mereka telah membangun sebuah fondasi baru yang bernama ketulusan. Sementara itu, di dalam selnya, Bu Ratna memakan semur pemberian Hanum. Setiap suapannya terasa sangat pahit di lidah, bukan karena rasanya, tapi karena bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Ia akan menghabiskan sisa umurnya dengan satu pelajaran yang sangat mahal, bahwa kebencian adalah racun yang paling mematikan, karena ia tidak hanya membunuh korbannya, tetapi juga mematikan jiwa pelakunya secara perlahan, seumur hidup. Tamat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kebencian yang dirancang untuk orang lain seringkali menjadi bumerang yang menghancurkan hal paling berharga dalam hidup kita sendiri.